Siapa sebenarnya Samuel dan Claudia di balik layar YouTube? Seminggu ini 2 kali viral di Threads dan X, dan di episode ini kami mau meluruskan beberapa info simpang siur seputar kami. Simak selengkapnya. Hai guys, welcome back to podcast Samuel dan Claudia. Gue Samuel dan ini istri gue Claudia. Kami pasangan sama istri kantoran, teman sharing kamu seputar finance, adulting, dan topik-topik menarik lainnya. Jadi kalau kalian suka dengan apa yang kalian tonton hari ini, jangan lupa untuk subscribe, untuk follow kami di Spotify, dan share juga konten ini ke teman-teman lain yang menonton. Ya, jadi beberapa waktu yang lalu, kami viral di 2 platform, di X atau Twitter, dan di Threads. Dua-duanya viral bukan karena kelakuan kami, tapi karena ada, mungkin ini media baru lah. Media baru, mereka mau bikin thread-thread viral, jadi mereka ngebahas tentang konten-konten orang lain gitu. Nah, salah satunya konten yang dibahas tuh konten Samuel dan Claudia podcast ini. Terus, cara membahasnya mungkin juga dengan kalimat yang ngeselin, ya sang-sang aja, namanya juga pengen bikin viral kan. Ngeselin dalam arti kayak, lihat nih mereka nih dari nol dan sekarang berhasil gitu. Jadi kayak kami tuh ditaruh di atas menara gading, terus dibikin seakan-akan hebat banget. Padahal kan ya kalian yang nonton channel ini rutin, kenal kami dari 2020, tahu siapa kami. Tapi akibatnya jadi banyak juga penonton-penonton baru, teman-teman baru yang nggak kenal sama Claudia siapa dan mulai berinteraksi dengan menarik. Ya, nyambat sih sebenarnya gitu di kedua platform ini. Tapi ya kami tertawa aja dan jadi dapat banyak teman baru juga. Ada beberapa juga yang aku udah langsung klarifikasi langsung di X-nya, langsung aku reply Threads-nya. Tapi ya mungkin kita mau pakai momen santai ini jadi buat mungkin kenalan lagi kali ya, karena udah lama juga kita nggak bikin video perkenalan. Mungkin udah banyak penonton baru, udah banyak subscriber baru di YouTube yang belum kenal siapa kami dan nggak ngikutin kami dari awal. Jadi mungkin ya di momen ini kita mau kenalan lagi sama kalian semua. Jadi bagian pertama dari video ini kita mau bahas tentang apa sih financial freedom yang kami maksud dan benarkah kami sudah pensiun? Seperti yang banyak teman-teman di Threads tanyakan, ada dari miftah.dn, definisi pensiunnya apa? Kemudian dari Sigit_Imam yang bertanya, saham lagi pada turun gini, apakah masih bebas finansial? Ya, jadi mungkin pertama-tama buat teman-teman yang belum paham dengan FIRE, Financial Independence Retire Early. Financial Independence Retire Early ini adalah movement open source. Open source artinya siapapun boleh belajar, siapapun boleh ikut ya, tanpa harus bayar apa-apa, karena FIRE ini basisnya matematika. Basisnya matematika, hitung-hitungan namanya 4% rule, yang mana setiap orang bisa bebas menghitung angka financial freedom dia berapa, yang mana angka tersebut bisa besar, bisa kecil, tergantung pada pengeluaran bulanan dia sendiri. Jadi kalau dibilang saya sudah financial freedom, kemudian ada orang lain bilang financial freedom aliran FIRE, tapi gaya hidupnya berbeda dari saya, itu bisa banget. Karena pada akhirnya FIRE itu ditentukan oleh seberapa besar atau kecilnya gaya hidup kita tiap bulan. Jadi kalau saya mau FIRE dengan budget 50 juta sebulan, boleh. Saya mau FIRE dengan budget 15 juta sebulan juga boleh. Asalkan ya tadi ya, kalian siap dengan konsekuensinya dan tidak nanti hari tua merepotkan orang lain atau ketika uangnya kurang ternyata merepotkan orang lain. Gitu. Jadi FIRE itu seperti itu. Kenapa 4% rule? Karena itu safe withdrawal rate yang sudah dihitung dari satu universitas di Amerika Serikat yang dianggap angka yang aman untuk mengambil jumlah aset kita setiap tahunnya tanpa aset itu nanti akan tergerus. Dengan catatan aset kalian harus ditempatkan di instrumen investasi yang kira-kira returnnya 6-7% per tahun. Jadi ada sisanya tuh, antara 7%, kalian makan 4%-nya, 3%-nya diinvestasikan lagi, nah itu gulung terus aja gitu. Nah, FIRE itu seperti ini. Jadi seperti yang tadi saya bilang, FIRE itu levelnya bisa beda-beda untuk tiap orang. Ada yang mereka mau FIRE dengan pengeluaran bulanan 15 juta, ya tentunya angka FIRE-nya itu lebih kecil daripada orang yang memutuskan untuk FIRE dengan pengeluaran 50 juta atau mungkin 100 juta atau mungkin 200 juta per bulan. Jadi nggak semuanya orang yang FIRE itu level hidupnya itu seperti sultan gitu ya. Nggak sama. Nggak sama. Seperti yang kami jalani, mungkin kalau teman-teman bisa lihat, kami juga nggak menjalani hidup yang seperti sultan ya. Kami nggak ganti-ganti mobil mewah, nggak ke luar negeri pakai business class atau first class gitu, enggak gitu ya. Kami rasa kami hidup lebih dari cukup ya, tapi nggak yang bergelimang kemewahan juga. Dan yang seperti teman-teman lihat kan kami juga mengusung
konsep hidup frugal living. Ya, frugal living itu kan maksudnya hidup dengan cermat, hidup dengan iya kalau bisa sederhana kenapa harus dimewah-mewahin gitu. Jadi itu juga sesuatu yang membantu kami untuk bisa mencapai FIRE dengan waktu yang lebih singkat di umur yang lebih muda karena memang lifestyle yang kami ingin capai itu bukan sesuatu yang muluk-muluk atau yang mungkin mewah yang terlalu mewah gitu ya. Setelah FIRE pun kita juga bukannya yang oke nggak ngapa-ngapain, betul kami berdua sudah keluar dari corporate. Dulunya kami berdua karyawan kantoran. Sam duluan yang keluar corporate. Terus setahun kemudian saya yang keluar corporate. Tapi bukan berarti kami nggak ngapa-ngapain. Ya bukan berarti kami tiap hari berjemur di pantai atau main PS terus gitu, enggak. Karena hidup yang kami pilih adalah kami mau tetap bisa produktif, tapi di sektor-sektor yang memang buat kami penting. Contohnya dalam membangun keluarga, dalam mengasuh anak. Kami nggak ada neni sama sekali. Jadi ya udah anak habis pulang sekolah sama kami ngeles, belajar, main sampai dia tidur. Ya itu semua sama kami lah. Ya, terus juga rumah juga kami betul ada ART yang membantu tapi seminggu 3 kali. Sisa-sisanya hari-hari seperti cuci piring, masak, beresin tempat tidur. Kehidupan domestik itu ya kami masih lakukan sendiri. Kebun sedikit-sedikit. Ya, terus juga kami ada side business ya, dibilang side business ya, ada bisnis kecil inilah dalam mengurus sosial media ya. Dan sosial media ini kami gak punya tim. Mungkin ada content creator yang timnya besar gitu ya, ada PA-nya, ada editor, ada banyak lah gitu ya, dan dayang-dayangnya banyak. Tapi kami enggak, kami cuman berdua personel utamanya itu. Sam itu untuk yang semua yang berkaitan dengan teknis, dengan kreativitas, tentang eksekusi. Nah itu semuanya Sam. Terus yang saya semua yang berkaitan dengan back end office ya. Jadi pembukuan, bayar pajak, bikin jadwal, ketemu klien, schedule, kalender itu semuanya behind the scene-nya saya. Ya udah berdua itu aja. Jadi hari-hari bukannya nggak ngapa-ngapain itu tadi ya. Memang betul tidak di kantor, yes. Tapi apakah masih bekerja? Iya, masih bekerja. Nah, balik lagi soal saham pada turun gitu ya. Saham pada turun gimana? Apakah kalian masih financial freedom? Jawabannya masih, karena kami tidak telan mentah-mentah 4% rule yang dari luar negeri. Ya, jadi kalau kalian lihat 4% rule yang di Amerika Serikat, mereka menyarankan untuk invest ke saham, ke S&P 500. Tapi kalau di Indonesia, kami melihat masih banyak instrumen-instrumen investasi lain yang return itu mendekati 7%. Nah, kalau ditanya apakah saat ini aman di tengah-tengah krisis, saham lagi pada turun, apa yang terjadi dengan financial independence sekarang, kan masih FIRE apa enggak? Jawabannya masih. Karena meskipun saham turun, lifestyle kami tidak jauh berubah dari sejak mungkin 3-4 tahun terakhir. Ya mungkin bahkan lebih jauh gitu ya. Karena sudah terbiasa budgeting, sudah terbiasa tadi yang kalau bilang frugal living. Frugal living itu buat kami juga, nah ini juga mungkin yang mesti dilurusin gitu. Mungkin banyak kalian lihat konten frugal living, Pak Sutri masak di kos-kosan, meal prep, dengan budget 10.000 per kali makan gitu. Nah, mungkin kami tidak frugal living di level yang itu, tapi terhadap entire income kami bisa dibilang frugal. Kami bisa spend a lot more dari yang kami sudah spend saat ini, tapi kami memilih untuk tidak gitu. Memang itu kelihatannya dari kacamata orang luar, ini mah middle class biasa, kehidupan middle class biasa, betul. Tapi itu level frugal yang kami pilih, dan dibandingkan dengan income yang masuk ke dalam rumah tangga kami, that's already a small fraction of the money that we can actually spend. Terlindung karena memang sudah terbiasa mencatat pengeluaran, frugal living dan lain sebagainya, sehingga tidak terlalu bervariasi gitu nilai pengeluaran bulan ke bulan. Dan juga secara investasi, kita tidak hanya ada di saham saja, tapi ada juga instrumen investasi lain yang kita bagi, termasuk saham luar negeri, deposito lokal, obligasi pemerintah, valuta asing, dan lain sebagainya. Jadi kami juga cukup diversified, itu yang bikin portfolio kami mungkin lebih tahan banting. Selanjutnya, bagian kedua, kita mau bahas tentang kata-kata dari nol. Ya, realita privilege kita gimana, kemudian bagaimana kita membangun karir di awal-awal. To be very transparent with you, kata-kata dari nol itu tidak pernah kami sebutkan di channel ini. Kalian boleh nonton semua video-video dari awal, tapi kami nggak pernah ngomong sama sekali kata-kata dari nol. Itu kata-kata dari yang bikin thread.
Jadi kalian nanti mungkin editor bisa taruh di sini di layar itu kata-kata dari nol bukan dari kami karena kami tahu ini kalimat yang sensitif karena nolnya kami dan nolnya kalian dan nolnya orang lain pasti beda-beda. Kalau buat kami yang kami perjuangkan dari awal itu ya pasti ada level bawahnya gitu ya. Tapi kami sadar banget bahwa ya level bawah kalian gaji fresh grade kalian 5 juta sebulan berdua 5 tambah 5 10 gitu ya. Jadi it's already a leap ahead buat a lot of people. We understand that. Makanya dari awal kami juga ketika ngomongin FIRE, ketika ngomongin tentang privilege, financial freedom segala macam, semua selalu ada diceritakan dengan open di channel ini dan kalian bisa nonton video-video lama kami untuk buktikan gitu ya. Kalau ada di sini yang mau menyelam, mencari jejak digital, kok saya salah ngomong, silahkan. Karena saya cukup yakin saya nggak pernah ngomong seperti itu. Mungkin bisa kalian buktikan nanti ya. Tapi balik lagi, ini ada beberapa pertanyaan ya. Ada diskusi juga dari Anicua92. Dia bilang, perbandingan simulasi tabungan double income 3 digit versus karyawan UMR dan frugalnya kami tuh beda dengan frugalnya rakyat jelata gitu. Ya, kami setuju dengan ini. Dan makanya dari awal, kami tidak pernah bilang levelnya harus sama, kejarnya targetnya harus sama di usia 33. Yang kami discuss dari awal adalah framework FIRE-nya. Bahwa framework FIRE ini kalian bisa pakai untuk hitung sendiri. Kalian punya angka FIRE mau berapa, kalian mau pensiun di umur berapa. That's the beauty of it. Aku seneng banget sama FIRE ini karena dari awal tuh kata-kata financial freedom ini tuh sering dipakai sama oknum-oknum lain yang ternyata menjual MLM, yang ternyata menjual bisnis, yang ternyata kalian tuh ya diiming-imingi supaya senang dulu, oh financial freedom, ternyata di dalamnya sudah jualan. Nah, aku sering banget ketemu oknum-oknum seperti ini dan ketika aku ketemu FIRE Movement di 2019, aku ngerasa, wah ini jujur nih, ini apa adanya open, ini matematika doang, tinggal ngitung sendiri dan kalau kalian believe in the math, ya you can follow, you can calculate your own life, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Dan buat kami saat itu yang sudah memang hidup hemat, sudah memang hidupnya tuh sederhana dalam versi kami ya. Buat kami matematikanya masuk akal. Oh iya ya, kita bisa bikin target nih. Jangan-jangan kita umur 35 sudah bisa tercapai angka FIRE yang kita targetkan gitu. Ternyata tercapai lebih cepat di umur 33. Dan sekali lagi, angka FIRE itu bukan berarti, tadi kalau bilang foya-foya, terus nggak ngapa-ngapain ungkang-ungkang kaki. FIRE itu bisa jadi nggak FIRE. Kalau kalian salah strategi, kalau kalian tiba-tiba hidupnya berubah drastis, misalkan nambah anak yuk 2 lagi gitu, atau nambah rumah 1 lagi, nah, itu bisa bubar semua matematika FIRE. Jadi justru bukan hidup lavish, justru FIRE itu hidup yang sangat terkontrol, sangat nurut sama matematika yang sudah kita set sendiri untuk diri kita sendiri. Kalau dari saya sendiri, mungkin nanti Sam share ya. Kalau dari saya sendiri, saya memang background-nya itu sandwich generation, mungkin teman-teman udah tahu. Dari saya SMA, papa saya seorang pengusaha, tapi sayangnya tidak berhasil, pengusaha yang tidak berhasil. Mama saya ibu rumah tangga, dari saya dulu kecil, saya punya adik laki-laki 2, jadi kami 3 bersaudara. Dan dari saya SMA itu papa udah nggak ada income. Sama sekali, nggak ada tabungan, sama sekali. Sampai satu titik rumah kami juga udah digadaikan di bank. Tapi akhirnya ada salah satu keluarga mama yang berbaik hati waktu itu ditebus dari bank dan kami boleh tinggal di situ sementara waktu ya, kurang lebih sampai saya selesai kuliah. Lalu akhirnya saya SMA itu juga udah harus sambil jadi guru les bahasa Inggris ke anak-anak tetangga. Tapi puji Tuhan banyak pintu kesempatan yang terbuka, bisa dapat beasiswa full ke luar negeri, ke Jepang. Terus habis dari dapat beasiswa itu bisa langsung dapat pekerjaan di salah satu bank Jepang yang salah satu yang terbaik lah ya di Jepang juga, yang punya cabang di Indonesia waktu itu. Jadi walaupun diterima di Jepang tapi ditempatkan di Indonesia. Memang gajinya itu mulai dengan gaji fresh grad, saya ingat banget waktu itu gajinya juga 5 juta. Tapi ya apa ya, kalau mau dibilang privilege, ya privilege, saya bersyukur bisa masuk perusahaan yang baik, dengan asuransi yang baik, dengan benefit yang baik, liburnya dibayar, jelas semua peraturannya. Dan dari situ pun karirnya ya puji Tuhan terus menanjak. Ya, jadi dalam kerja 1 tahun naik jadi supervisor. Terus habis itu nggak lama dapat headhunter tawaran langsung naik lagi jadi manajer. Kira-kira 5 tahun kerja dapat headhunter offer lagi, naik lagi jadi senior manager. Terus habis itu kurang lebih 5 tahun, 4 tahun dapat offer lagi, naik lagi jadi Southeast Asian
marketing manager. Jadi apakah dibilang beruntung ya beruntung ya, maksud beruntung dalam arti kata karirnya itu terus menanjak naik dengan cukup mulus saya rasa, dan itu saya rasa juga bukan karena kepintaran atau kehebatan saya saja gitu ya, karena itu ya pasti di situ ada semesta yang bekerja, ada tangan Tuhan yang bekerja juga yang melancarkan semuanya. Momentumnya juga ya. Betul. Timingnya pas mungkin. Betul. Tapi di tengah-tengah semua itu ya terus memilih untuk hidup dengan hidup dengan cermat, hidup dengan bijak gitu, yang ya kan maksudnya kadang-kadang kita juga gampang ya untuk terlena, wah naik gaji gitu kan, wah naik posisi, oke, upgrade lifestyle, upgrade rumah, upgrade mobil, upgrade level liburan gitu. Tapi dari saya pribadi saya nggak memilih tidak seperti itu. Saya memilih kayaknya saya pengen membangun financial yang kokoh nih, karena saya ngelihat waktu saya bertumbuh besar, saya ngelihat orang tua saya secara finansial itu sangat shaky ya, sangat rapuh. Saya nggak mau kayak gitu, saya nggak mau nanti harus nyusahin saudara atau jadi pinjam sana sini atau hidup dengan penuh ketakutan gitu karena tidak mengelola dengan baik apa yang Tuhan sudah berikan gitu ya, berkat materi yang Tuhan sudah berikan ya. Jadinya memutuskan untuk senantiasa frugal living, walaupun dalam perjalanan karirnya itu menanjak dengan cukup baik. Dan dalam masa berkarir itu jadi kurang lebih dari tahun 2011 ya, 2011 awal sampai 2023 2024 kami berkarir 14 tahun, 13 tahun 14 tahun berkarir. Itu Sam juga sama ya, nanti mungkin saya bisa cerita sedikit perjalanan karirnya, tapi kita berusaha untuk tetap hemat dengan cara apa? Contoh yang kita tetap bawa bekal. Walaupun udah jadi manajer tetap bawa bekal dari rumah. Kadang-kadang bosen, kadang-kadang ngiri, aduh ini orang-orang pada makan di mall, kita kayak tahan-tahan ya gitu, self control. Tapi ya itu pilihan hidup ya, makanya pilihannya kami adalah ingin membangun finansial yang solid gitu daripada bisa makan enak tiap hari. Terus juga kami kayaknya tuh beli mobil belakangan banget ya, mungkin udah tahun 2018, 2019. Jadi 9 tahun itu kita nggak punya mobil dan memilih untuk naik kendaraan umum. Ingat banget pagi-pagi bangun ngejar biar bisa naik Transjakarta sebelum jam 7 biar bisa hemat dengan dapat 2.000 instead harus bayar 3.500. Terus juga waktu kantor waktu itu di Alam Sutra tetap memilih naik bus kota. Ya walaupun waktu itu juga kondisinya hamil dan segala macam, tapi kayak merasa oh ya masih bisa, masih sehat, ini cukup aman buat saya waktu itu ya. Mungkin ya again standar tiap orang beda-beda, tapi kami memutuskan untuk naik public transport sampai ya 2019-an ya. Dan ini tetap salah juga di mata netizen karena dia bilang, wah public transportnya yang dinaikin juga TJ bukan KRL. Kesannya kalau nggak KRL ya lewat KRL lebih brutal itu belum tapi KRL nggak lewat tempat saya. Iya. Rutenya yang kebetulan ke rumah dan kantor adalah Transjakarta. Betul. Jadi ya kita nggak bisa ngomong apa-apa sih. Kita nggak lagi hebat-hebatan, nggak lagi adu miskin atau adu hebat dalam membangun hidup. Enggak, ini sekedar sharing aja. Tentunya teman-teman mungkin punya kisah yang jauh lebih hebat, sharing aja di bawah juga biar teman-teman yang lain juga bisa termotivasi. Intinya adalah kenapa kita sharing hari ini perjalanannya, bahwa kita tuh mau nyemangatin teman-teman bahwa masa depan yang lebih baik itu ada loh gitu ya. Walaupun kayaknya kita mulainya ya saya ya, oke ini bisa berbicara saya. Mungkin saya waktu itu ngeliatnya juga, aduh ini saya tuh ngenes banget ya hidup kayak gini, masih punya adik 2, orang tua saya dua-duanya nggak kerja, nggak ada income, gimana ya saya bisa survive di Jakarta. Terus ingat banget awal-awal kita mau nikah ke Wedding Expo, kayak semuanya mahal-mahal, gimana caranya bisa nikah gitu. Waktu itu memutuskan nikah sebenarnya kita udah pikir udahlah catatan aja di KUA itu ya. Cuman kan orang tua maunya pesta gitu dan kita berusaha untuk ngertiin, tapi ya satu sisi kan budget terbatas, jadi kalau ke Wedding Expo tuh kayak keluar Wedding Expo stres, nangis gitu. Terus akhirnya bisa lewat juga somehow gitu ya. Dengan nabung, terus udah gitu. Ya itu jalannya kebuka aja pas mau nikah tahun 2014 tiba-tiba dapet headhunter nawarin kerja yang ya itu lompat dari supervisor ke manager, tentunya diiringi dengan kenaikan gaji yang lumayan. Dan tentunya tadi ya karena nabung-nabung itu jadi cukup. Terus udah gitu pas kita mau beli rumah juga kita sempet lihat masukin Housing Expo, itu juga tiap kali keluar nangis, aduh kapan bisa punya rumah ya di Jakarta kayak gini harganya dengan gaji kita sekarang, tabungan kita sekarang. Tapi ya ternyata ada aja gitu ya jalannya. Kita akhirnya dapat sebidang tanah yang memang harganya itu harga mungkin yang jual BU, terus kita bangun pelan-pelan. Dan waktu itu karena kami Sam waktu itu bekerja di bank, kita juga dapat kredit karyawan yang cukup meringankan dari segi rate bunganya. Jadi apa ya dibilang
Ya itu perjalanannya itu diberikan banyak kemudahan, diberikan banyak pintu-pintu kesempatan yang dibukakan, itu ya memang benar kayak begitu gitu. Nah, Iya. yang kami mau sharing di sini adalah itu, yang jangan berhenti berusaha dan berharap untuk bisa jadi lebih baik. Bagian kita kan kita cuma bisa berusaha, kita kerja dengan sebaik-baiknya, kita perform di kantor. Tapi bagian sisi lainnya tuh banyak yang kita nggak bisa cover gitu ya. Maksudnya kapan kesempatan itu bisa ketemu tanah yang murah gitu kan, orang yang jual WU, terus bisa dapat misalkan promosi dan sebagainya, itu kan semuanya di luar kontrol kita. Nah itu sisanya itu dengan berdoa. Udah itu Iya. aja. Sebenarnya ya kami cuma mau kasih semangat aja sih dan sharing mengenai kisah hidup kami. Ya sebenarnya yang bikin seneng juga di Threads dan di Twitter banyak yang juga ngebelain, banyak yang juga udah kenal kami, banyak yang bilang apa diberkati oleh konten-konten kami. Jadi kami bersyukur juga untuk kalian yang juga ikut berinteraksi di sana. Dan yang menariknya adalah banyak yang udah ngomong, yang barusan gua ngomong gitu soal semua orang punya garis start sendiri, semua orang punya garis finish sendiri, dan ini dilakukan sebagai motivasi aja bla bla bla. Jadi buat kami juga wah, nyampe ya ke banyak orang juga apa yang kami ingin sampaikan. Jadi terima kasih juga buat kalian yang sudah selama ini ngikutin kami, selama ini lihat konten-konten kami, dan juga bersyukur ini bisa jadi blessing, bisa jadi berkat buat kalian. Tapi sekali lagi ya kami mau bilang kondisi tiap manusia pasti beda-beda, dan konten kami bukan standar mutlak gitu ya. Jangan dipelajari terlalu jauh, jangan dihitung-hitung terlalu jauh, nanti jadinya ya kalau termotivasi syukur ya gitu. Kalau misalkan mirip-mirip range gajinya, tapi kalau kena mental, kalau malah stres, kalau malah pahit itu juga sayang. Karena kan yang rugi kalian sendiri kalau kalian sampai pahit sama konten kalian. Kan kami nggak tahu gitu ya. Kecuali tiba-tiba kirim santet, amit-amit gitu, jangan sampai ya. Cuman maksudnya Ambil positifnya aja ya. ya ambil positifnya aja dan Iya. dibawa apa ya, menjadi motivasi buat kalian masing-masing gitu. Dan tadi balik lagi ke The Nature of Fire, kami sampai hari ini nggak pernah jualan kelas apa-apa tentang fire movement. Kami selama ini nggak pernah Sesi apapun ya. sesi apapun gitu ya. Dijamin bisa fire setelah ketemu Samuel dan Claudia. Karena kami tahu persis fire itu open source. Fire itu sesuatu yang kalian bisa hitung sendiri masing-masing. Tinggal ambil Excel, tinggal ambil Google Sheet, bahkan sekarang pakai AI kalian tinggal tanya gitu. Pengeluaran saya sekarang segini, bla bla bla, saya mau fire berapa tahun lagi, tolong hitungin saya butuh uang berapa, selesai. Jadi fire ini sesuatu yang saya rindu sekali untuk semua orang tuh tahu gitu. Karena banyak dari kita yang nggak ngerti terus jadi pahit, jadi jatuh ke perangkap orang-orang yang tidak punya best interest kalian gitu ya, pengen jualan produk sebenarnya atau pengen ajak kalian masuk ke satu ekosistem yang sebenarnya salah gitu. Jadi buat saya dengan kalian kayak kata-kata itu ya, knowledge is power gitu. Dengan kalian tahu fire movement ini apa, dengan kalian tahu matematika di balik itu, ya kalian nggak gampang dibohongin. Nggak gampang dibohongin oleh siapapun ya, yang mau jualan produk tadi, yang mau apa segala macam. Dan saya akan tetap buat fire itu open source. Buat saya itu yang benar gitu. Buat saya itu yang benar. Jadi kalau satu hari nanti tiba-tiba Kosem jualan buku tentang fire atau jualan kelas tentang fire, jamin pasti fire gitu ya. Dengan jaminan-jaminan seperti itu ya tolong jitak saya di kepala ya, karena itu artinya saya sudah menyalahi apa yang saya ngomong hari ini. Ya buat saya ini adalah open source movement yang banyak orang harus tahu dan banyak orang harus hitung sendiri masing-masing, karena itu akan mengubah hidup kalian. Meskipun kalian merasa oh angkanya besar sekali, miliaran, tapi paling tidak kalian bisa set target buat diri sendiri. Kalian mau kerja sampai kapan? Kalian mau umur berapa pensiun? Kalian mau pensiun dengan gaya hidup apa? Jadi tidak mudah lagi silau dengan konten-konten flexing yang tidak masuk akal. Masa usia 20-an bisa punya Lamborghini 2 pintu? Itu duitnya dari mana? Logikanya dari mana gitu ya? Masa begini, masa begini. Jadi bisa berjalan dengan lebih hati-hati dan sedikit lebih skeptis gitu terhadap konten-konten yang ada di sekitar kalian. Sebenarnya itulah knowledge is power tadi gitu. Punya logic, punya kemampuan untuk membentengi pikiran diri sendiri supaya keputusan finansial yang kalian buat juga bisa lebih hati-hati. Ya, balik lagi, ya ujung-ujungnya kami berterima kasih buat siapa ya nama akunnya ya, yang memulai percakapan ini dari catatan si 30-an dan dari Mas Bardan di X yang sudah memulai percakapan ini, lumayan jadi ramai lagi. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mampir, sudah ngobrol-ngobrol, sudah berinteraksi juga dengan kami di Twitter dan di Threads. Ambil baiknya aja dan yuk kita lanjutin jadi percakapan yang sehat, percakapan yang produktif buat masing-masing kalian. Fire movement is for everyone.
tinggal hitung, tinggal set target buat masing-masing, dan tidak ada yang bilang harus retire early buru-buru, tapi paling nggak kalian sudah tahu matematikanya dan siap ketika tiba waktunya untuk ayo kita persiapkan pensiun di hari tua. Karena ya Pensiun itu pasti datang ya, cepat niscaya atau ya, lambat. cepat atau lambat semua orang akan tua dan akan jadi obsolete di mata corporate, apalagi dengan sekarang ada AI dan segala macam. Jadi malah bisa dipercepat oleh AI. Jadi it's a conversation that needs to happen sooner or later, dan FIRE ini, matematika ini bisa membantu teman-teman untuk lebih siap. Thank you so much for watching. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Yang belum subscribe, belum follow, silahkan follow. Dan yang mau komen-komen, lanjut ngobrol di bawah, silahkan banget. And take care and see you guys in the next video. Bye-bye.